Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita merasa kesulitan terus datang, keprihatinan sering dialami, penderitaan agaknya tak pernah berhenti. Banyak orang membutuhkan uluran tangan kita. Demikian juga kadang-kadang kitalah yang membutuhkan uluran tangan orang lain. Sejak pandemi COVID-19, kegiatan karitatif, pelayanan sosial tumbuh di mana-mana, bagaikan jamur di musim hujan. Tak ketinggalan kita pun meramaikan karya pelayanan sosial kemasyarakatan, seraya mengusahakan karya pastoral gereja nih, termasuk secara online. Yesus dalam hidupnya berjuang dalam pelayan karya manusia hingga akhir hidupnya karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Apakah pelayanan-pelayanan yang kita lakukan juga didorong oleh rasa belas kasih Allah? Ataukah karena ikut-ikutan, populer, atau hebat-hebatan demi gengsi dan reputasi? Apakah saya melakukannya secara angin-anginan? Tergantung situasi. Padahal belas kasih Allah tak pernah mengenal kata cuti, terus menerus. Maka sejauh mana pelayanan-pelayanan yang sudah kita rintis masih berjalan saat ini, bahkan makin meningkat. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang memberi uang kepada pengamen di jalanan karena takut mobilnya digoret atau digaret. Ada juga orang yang memberikan dana untuk tindakan sosial karena malu terus-menerus ditanyai. Ada unsur keterpaksaan dan pelayanan dan kepedulian terhadap sesama. Maka kalau ini terjadi, pelayanan tidak akan tahan lama, akan berlangsung hanya sebentar saja, angin-anginan. Yesus dalam pelayanannya digerakkan oleh belas kasih Allah. Pelayanan yang merupakan bagian dari pemenuhan kerajaan Allah. Belas kasih Allah tidak angin-anginan, bukan perasaan tiba-tiba, bukan ide-ide gagasan yang datang mendadak, melainkan pengalaman langsung dari relasinya dengan Allah Bapanya yang peduli pada manusia. Allah tidak pernah tinggal diam melihat penderitaan manusia. Tapi ia juga membutuhkan tangan-tangan manusia, bukan karena ketidakmampuannya, karena mau melibatkan manusia di dalam karya penyelamatannya. Maka ia memanggil manusia untuk saling membantu, membebaskan penderitaan. Maka saat membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Allah memakai tangan Musa. Dan dalam perjalanan kita selalu mendengar bagaimana motivasi pelaksanaan hukum adalah pembebasan ini. Bukan karena ketakutan akan hukuman. Maka beberapa kali kita mendengar, hendaklah kamu memperhatikan janda, anak yatim piatu, dan orang miskin. 3 kategori itu yang sering diulang-ulang dalam perjanjian lama. Karena kamu pun dulu orang asing di tanah Mesir dan kini mengalami pembebasan. Pengalaman belas kasih itu harus menggerakkan mereka untuk berbelas kasih pada sesama. Maka bagi Paulus, motivasi penyelamatan Yesus Kristus disalib adalah karena belas kasih Allah. Karena Allah mau menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Proyek kemanusiaan bagi Yesus adalah tugas besar karya belas kasih ini. Ia membutuhkan murid-muridnya, maka ia memanggilnya. Dan dia juga meminta pengikut-pengikut lain untuk membantu mewujudkan kerajaan Allah, yaitu di mana terjadi perubahan kesejahteraan material, sosial kultural, dan kesejahteraan sosial. Artinya, orangnya berkembang secara materi. Orangnya makin matang dalam hidup sosial. Orangnya makin dalam kehidupan rohani. Pelayanan ini ditujukan terutama kepada domba-domba yang lelah dan terlantar, bagai mereka yang tak bergembala.
yaitu mereka yang sakit, mereka yang kesepian, mungkin mereka yang gagal, mereka yang miskin, mereka yang jauh dari gereja, atau mereka yang berada dalam dosa. Merekalah domba-domba yang lelah, terlantar bagai tak bergembala. Jika para murid mendapat rahmat dengan cuma-cuma, pengalaman ini harus dibagikan secara cuma-cuma. Cuma-cuma bukan hanya soal gratis, melainkan soal gerakan pelayanan yang mengalir keluar spontan karena mengalami belas kasih Allah. Bukan karena ada motivasi sekunder, bagus juga ada motivasi sekunder, dipuji, dihargai, disenangi, disuruh atau dipaksa, tetapi karena terlebih dahulu saya dikasihi Allah dan kini pun saya patut berbagi kasih. Itulah pengalaman anak-anak. Anak-anak dikandung ibunya, dibesarkan, dididik menjadi besar. Ketika orang tuanya sudah menjadi lansia, maka anak-anak memelihara dan mengasihi orang tua. Murid-murid sekolah dididik, mendapat pelajaran, diajari. Pada suatu hari dari mereka ada yang menjadi guru dan yang menjadi dosen dan mengajari orang lain. Demikianlah hidup kita. Kita hidup karena orang lain menjadi besar. Maka kita juga diajak untuk menghidupkan orang lain supaya juga menjadi tumbuh dan berkembang serta menjadi besar. Saudara-saudari yang terkasih, yang sering menjadi tanda tanya bagi kita, kadang-kadang orang bertanya, mengapa Allah terasa membiarkan penderitaan manusia? Kesulitan terjadi. Allah sebenarnya tidak pernah mau menghendaki adanya penderitaan hanya karena penderitaan itu. Kalau itu terjadi seperti apa yang dialami oleh Yesus, ada maksud dan tujuan yang mulia yang akan menyelamatkan dan membahagiakan dirinya dan orang lain. Penderitaan terjadi karena kelemahan manusia, entah akibat kegagalan menangkap kehendak Allah, karena kejahatan sesama manusia, maka Yesus disalib karena kejahatan dan ketidakmampuan manusia menangkap kehadiran Allah, atau karena kekuatan alam yang belum terpahami penuh. Orang tinggal di daerah-daerah bahaya gempa, orang tinggal di daerah-daerah bahaya gunung berapi, tidak memahami betul, dan pada suatu hari gunung pun meletus dan akibatnya penderitaan. Allah tidak menghendaki penderitaan. Allah menciptakan manusia untuk bahagia. Maka karya Yesus adalah membahagiakan dan menyelamatkan manusia. Begitu ada penderitaan, Allah sesungguhnya langsung tergerak hatinya oleh belas kasih untuk menghapus penderitaan. Bukan dengan peristiwa spektakuler. Kadang-kadang ya terjadi demikian dengan mujizat yang luar biasa. Tetapi lebih sering lewat karya dan kerjasama dengan manusia. Apakah kita mau terlibat dalam proyek Allah tersebut? Ataukah kita lari dari panggilan untuk terlibat mewujudkan kerajaan Allah dengan dalih macam-macam? Saya saja sudah susah. Saya juga tidak punya. Saya juga sedang berat. Saya juga sedang ini. Saya juga sedang ini. Saya juga hampir mati. Dan banyak yang lain. Padahal belas kasih Allah tidak pernah mengenal Panggilan menjadi pelayan ternyata bukanlah hanya dikhususkan untuk kaum berjubah, tetapi panggilan setiap orang yang mengikuti Yesus. Belas kasih Allah tidak mengenal kelompok, tidak mengenal etnis, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal bangsa. Belas kasih Allah dinyatakan untuk setiap orang. Pernah dalam suatu acara besar nasional, ada acara jalan ini, pada suatu hari ada sekelompok itu membagi-bagikan minumnya. Ada anak-anak yang baru datang kelelahan, haus bagi-bagi minum. Baru anak-anak jalan mencari tempat, tidak lama diambil lagi minumnya. Saya bilang, kenapa diambili? Bu, itu bukan untuk mereka, tapi mereka haus. Ya, untuk yang haus yang lain. Saya bilang, ada lebih, kalau lebih kasihan mereka. Ada lebih, tapi nanti takut kurang. Saya bilang, ya sudah. Ya. Jadi kadang-kadang juga itu terjadi, ya, bahwa pelayan kita lihat kelompok mana. Memang kita punya prioritas, tetapi pada saat itu, ketika ada orang yang sungguh membutuhkan,
Apakah kita membiarkan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih? Maka ingat peristiwa 5 roti 2 ikan, ada 5.000 orang. Mungkin orang bilang, ini kan untuk kami, hanya 2 ikan 5 roti cukup untuk kami. Tapi dengan berkat Tuhan, diberikan kepada Tuhan, tangan Tuhan berlipat luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pembaptisan kita berpartisipasi dalam tugas kenabian, pengajaran, dan penyucian dunia. Tugas-tugas inilah yang merupakan panggilan kita untuk saling membebaskan penderitaan satu sama lain. Motivasinya adalah karena Allah yang berbelas kasih dan tidak tahan penderitaan juga telah berbalas kasih pada kita. Kalau kita sungguh mengalami kebaikan Allah ini, dan nyatanya kita mengalami belas kasih, hidup sehat, bisa perayaan Ekaristi hari ini, maka kita pun mudah tergerak hatinya oleh belas kasih terhadap domba-domba yang lelah dan terlantar, bagai domba tak bergembala. Bisa jadi ada di sekitar kita, bisa jadi anggota keluarga kita, bisa jadi tetangga kita, rekan kerja kita, komunitas kita, masyarakat kita. Bisa jadi siapa yang mungkin sekarang ini sedang menjadi domba yang lelah, terlantar, bagai tak bergembala. Kita diutus untuk datang ke sana. Kalau kita dekat dengan Allah, kita pun mudah mengalami kebaikan Allah dalam situasi apapun. Perayaan Ekaristi hari ini adalah tanda nyata belas kasih Allah pada kita. Saat kita mengalami dikasihi oleh Allah, maka saat pulang Ekaristi adalah saat perutusan untuk mewujudkan belas kasih Allah pada sesama yang terlebih dahulu telah kita alami. Belas kasih Allah tak pernah mengenal cuti. Belas kasih Allah tak pilah-pilah dan tak pernah pilih-pilih.